Oke, selamat datang di channel ID Sejarah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan peta dalam pembelajaran sejarah. Ini singkat cerita, latar belakang dari video ini adalah saya ingin membagikan satu cara untuk menjelaskan materi-materi yang bisa menggunakan peta. Nah, dengan mudah, yaitu dengan kita menggunakan peta. Sebagai contoh, materi sejarah ada penjelajahan bangsa barat, itu bisa pakai peta. Kemudian ada lagi materi perang dingin, organisasi regional global, itu bisa menggunakan peta. Nah, kemudian apabila di kelas proyektor kita rusak, kemudian hanya ada papan tulis, penggunaan peta itu sangat efektif untuk menjelaskan materi-materi yang kaitannya dengan peta. Nah, oke, ini saya langsung saja memberikan ilustrasinya. Nah, pertama, kita harus tahu peta apa yang kita mau gambar dulu. Nah, sebagai contoh ini akan saya buatkan peta mengenai dunia, peta dunia mengenai materi penjelajahan bangsa barat. Oke, ini adalah peta dunia yang nantinya akan kita pakai untuk menjelaskan materi tentang penjelajahan bangsa barat. Nah, jadi materi dengan tema penjelajahan bangsa barat, kalau kita menjelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di buku, maka penjelasannya akan sangat monoton sekali. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus bisa memberikan media untuk siswa itu bisa berimajinasi pola pikirnya. Nah, sebagai contoh, kita bisa memanfaatkan peta. Kalau kita punya peta yang asli, yang seukuran, yang proper untuk satu kelas, itu nggak masalah. Tapi kalau kita punya hanya papan tulis dan kita hanya punya spedol saja, nah kita bisa memanfaatkan peta yang kita buat. Nah, tujuannya apa? Agar siswa itu lebih paham. Jadi alur penjelajahan bangsa barat itu bagaimana? Sebagai contoh, untuk pengantar mengenai penjelajahan bangsa barat, kita akan menjelaskan mengenai Konstantinopel. Jadi Konstantinopel pada tahun 1453 dikuasai oleh Turki Utsmani ketika berperang dengan bangsa Romawi, dan kemudian dimulailah penjelajahan bangsa barat. Nah, pertanyaannya, Konstantinopel itu di mana? Konstantinopel itu yang seperti apa? Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada penjelajahannya Marco Polo, kemudian ada teori Kopernikus dan kemudian dikuatkan oleh Galileo Galilei, kemudian ada penjelajahan bangsa Spanyol dan Portugis. Kalau kita hanya menjelaskan secara ceramah saja, penjelajahan bangsa barat itu akan menjadi sangat monoton. Nah, kita coba untuk menjelaskan penjelajahan bangsa barat melalui peta yang seperti ini. Ini akan lebih mudah. Sebagai contoh, saya awali. Pada tahun 1453, Turki Utsmani yang dipimpin oleh Fatih, Pangeran Fatih, itu memenangkan peperangan dan menguasai wilayah Konstantinopel. Nah, kurang lebih Konstantinopel ada di sini. Nah, ini Konstantinopel. Nah, setelah memenangkan Konstantinopel, maka selanjutnya Turki Utsmani menutup wilayah ini. Nah, kemudian bangsa Eropa yang benar-benar membutuhkan rempah-rempah tidak bisa mengambil rempah-rempah dari sini. Nah, kemudian bagaimana cara bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah? Mereka harus cari penghasil rempah-rempah. Penghasilnya mana? Yang diketahui adalah India, padahal sebenarnya adanya di Indonesia. Padahal bangsa Eropa itu tidak tahu bahwa di luar wilayah Eropa itu banyak sekali wilayah-wilayah baru. Nah, kemudian mereka masih tertutup pola pikirnya karena pada saat itu masih pada masa abad ke-8. Nah, koreksi apabila ada perkataan saya yang salah. Nah, kemudian barulah memunculkan yang namanya penjelajahan bangsa barat
Singkat kata seperti itu. Nah, penjelajahan bangsa barat itu siapa? Spanyol dan Portugis. Nah, kemudian pada tahun 1494 muncullah perjanjian yang bernama Tordesillas. Nah, Tordesillas 1494. Nah, perjanjian Tordesillas membagi penjelajahan Spanyol ke arah timur, Spanyol ke arah barat, sedangkan Portugis ke arah timur. Nah, padahal di sini yang kita ketahui adalah bangsa Eropa itu masih tertutup pengetahuannya tentang peta seperti ini. Maka dengan adanya berbagai hal yang belum jelas, mereka memberanikan diri untuk melakukan penjelajahan. Nah, kita bahas dulu yang Spanyol. Jadi, Spanyol menjelajah ke arah barat. Secara umum Spanyol nggak tahu ini kalau ke arah barat ini nanti akan ke arah mana. Maka ternyata mereka menemukan benua baru yang bernama benua Amerika. Nah, sesampainya di Amerika mereka bertemu dengan suku pedalaman dari Amerika yang dinamakan suku Indian, berasal dari kata India yang dikira wilayah ini adalah wilayahnya India. Nah, pelautnya siapa? Pelautnya namanya Columbus. Nah, kemudian si Columbus ini melanjutkan perjalanannya hingga ke ujung dari benua Amerika. Nah, kemudian setelah Columbus ada Magellan. Magellan melanjutkan perjalanannya menggunakan jalur Columbus. Ternyata si Magellan ini bisa sampai ke Filipina. Nah, ini Magellan. Nah, Magellan meninggal karena melawan bangsa pedalaman dari Filipina, kalau nggak salah namanya bangsa Mactan, dan kemudian dilanjutkan oleh Delcano sampai ke Maluku. Nah, jadi jalurnya kira-kira ini. Nanti taunya silahkan dicari tahu sendiri. Nah, kemudian setelah menjelaskan tentang Spanyol, kita jelaskan Portugis. Nah, Portugis penjelajahannya diawali dari wilayah Portugis sendiri, kemudian melalui yang pertama penjelajahannya adalah Bartolomeus Dias, sampai ke ujung dari benua Afrika atau dinamakan Tanjung Harapan. Nah, di sini kapal dari Bartolomeus Dias sebagian pasukannya karam sehingga dia harus kembali ke tempatnya. Nah, setelah Bartolomeus Dias dilanjutkan dengan penjelajahannya Bartolomeus Dias oleh Vasco da Gama mengikuti jalur yang ada hingga sampai ke India. Nah, ini Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama kemudian dilanjutkan lagi namanya Alfonso de Albuquerque yang biasanya disebutkan Albuquerque. Alfonso de Albuquerque. Nah, sampai ke Indonesia hingga nantinya akan bertemu kedua bangsa ini di wilayah Maluku, sehingga memunculkan perjanjian yang bernama Zaragoza. Nah, jadi kalau kita menjelaskan seperti ini, anak akan lebih mudah mencernanya. Nah, apalagi kita menjelaskan secara detail. Sebagai contoh, anak kita tes yang namanya Eropa mana, yang namanya Afrika mana. Kebanyakan anak-anak sekarang itu tidak paham seperti ini. Nah, maka dengan adanya seperti ini, anak-anak bisa membayangkan, oh, yang namanya penjelajahan samudra itu memunculkan berbagai wilayah-wilayah yang baru. Sebagai contoh pelebaran materi kita, ketika kita menjelaskan tentang benua baru ini membuka cakrawala mereka bahwa benua Amerika ini adalah benua yang baru, benua yang belum diketahui oleh orang-orang di dunia, karena populasi manusia itu terbanyak ada di wilayah ini. Nah,
Kemudian dengan ditemukannya benua Amerika, maka terbukalah satu wilayah yang sangat besar. Di sini kalau kita bahas lebih lanjut dari sisi geografis, flora dan faunanya sangat sangat eh, banyak berbeda. Nah, kemudian dengan ditemukannya wilayah pertemuan di Maluku, membuka mata dunia bahwa bumi itu bulat. Nah, kalau kita bisa menjelaskan seperti ini, maka akan ada banyak yang bisa kita singkap dari materi tersebut dan lebih menarik daripada kita menggunakan ceramah yang kita jelaskan secara awang-awang. Mereka harus menghafalkan Tordesillas itu apa, Zaragoza itu apa. Itu kan akan sangat awang-awang sekali. Jadi untuk membayangkannya itu sulit. Nah, dengan adanya ini adalah benda konkret bahwa kira-kira alur perjalanannya itu seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk penerapan di materi yang lain, sebagai contoh kita menjelaskan tentang organisasi regional global. Ketika kita membahas tentang NATO, North Atlantic Treaty Organization, NATO itu ada di benua Eropa, sebagai contoh seperti itu. Kita bisa saja menggunakan peta seperti ini. Sebagai contoh, ini adalah NATO. Kemudian ada lagi organisasi dari bangsa barat, dari organisasi liberal namanya SEATO. Nah, SEATO ada di mana? Di wilayah Asia Tenggara. SEATO ini. SEATO. Kemudian ada lagi ANZUS, American, New Zealand dan Australia, New Zealand dan United States, wilayahnya ini. Nah, dari sini kita bisa memberikan penjelasan secara konkret bahwa penjelasan itu akan lebih mudah apabila anak itu ada benda yang bisa mereka lihat dan mereka pikirkan daripada hanya mereka berimajinasi mandiri. Nah, kira-kira ini yang mau saya sampaikan. Untuk penerapan di materi yang lain silakan bisa menyesuaikan. Terima kasih.